Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kelas perbankan syariah di mata pelajaran IPA di SMKN 10 Garut tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu adalah Dina Herdiani dan ini email Ibu. Kemudian Ibu yang mana ya? Ini dia Ibu ya. Ini Ibu. Nah, buat apa sih kita belajar IPA? Nah, IPA di SMKN 10 Garut ini memiliki beberapa bab. Ada bab pertama, kita akan belajar mengenai gejala alam, biotik dan abiotik. Yang kedua, mitigasi bencana alam. Yang ketiga, materi dan perubahannya. Yang keempat, ekosistem. Dan yang kelima adalah tentang menjaga keseimbangan lingkungan. Apa manfaatnya kita belajar IPA? Jadi setidaknya kalian itu menjadi orang-orang yang darling. Darling itu sadar tentang lingkungan. Kalian hidup di lingkungan, kalian manfaatkan sebaik-baiknya, tapi kalian juga harus mampu untuk menjaga lingkungan itu tetap seimbang. Oke, mari kita mulai. Bab pertama yaitu tentang gejala alam biotik dan abiotik. Apa yang harus kalian pahamin? Yang pertama, kalian harus memahami apa itu gejala alam biotik dan abiotik, dan kalian juga harus bisa mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Nah, kita tuh belajar apa di dalam gejala alam biotik dan abiotik itu? Ada 4 poin utama yang harus kalian pahamin. Yang pertama mengenai definisinya. Yang keduanya itu tentang karakteristik, apa yang membedakan gitu ya, gejala alam biotik dan abiotik. Komponen, apa saja yang ada di dalam biotik dan abiotik, dan interaksinya bagaimana. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa yang kalian lihat? Ini apa? Batu. Ini eceng gondok. Ini gunung meletus. Dan ini adalah tsunami. Apa ini teh? Ini teh ternyata semuanya adalah gejala alam. Jadi, apa yang terjadi di dalam alam? Berarti, gejala alam itu apa? Suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam. Jadi, apapun kejadian yang atau peristiwa yang ada di alam itu kita sebut dengan nama lainnya adalah gejala. Terus, tadi kan gejala alam biotik dan abiotik. Apa itu biotik? Apa itu abiotik? Biotik itu kalian sudah belajar pasti di SMP ya. Kita ingat kembali, biotik itu adalah hayati. Hayati berarti hidup, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup. Intinya yang hidup. Abiotik kita tambahkan pakai A. A itu tidak, berarti tidak hidup. Komponen atau faktor yang ada dalam lingkungan. Nah, berarti gejala alam biotik itu adalah suatu keadaan lingkungan yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup. Kalau abiotik, suatu keadaan lingkungan yang ditunjukkan oleh keadaan benda tidak hidup. Paham ya? Oke, kalau kalian paham, berarti keempat gambar tadi di awal sudah bisa dong membedakan ini gejala alam apa. Ini adalah gejala alam abiotik, tidak hidup. Sedangkan eceng gondok adalah gejala alam biotik. Paham? Mudah kan ya membedakan gejala alam biotik dan abiotik. Selanjutnya, karakteristik gejala alam biotik.
apa sih yang membedakan biotik dengan abiotik? Kalau yang biotik kan hidup, udah pasti bisa tumbuh dan berkembang. Contohnya ini. Kemudian yang lain seperti kita manusia ya. Awalnya dari bayi, kemudian jadi balita, kemudian jadi anak-anak, dan sekarang menjadi dewasa. Kemudian yang bisa membedakan itu adalah bergerak. Jadi kalau biotik itu bisa bergerak. Coba batuan bisa bergerak. Takut ya? Nggak mungkin itu. Kemudian bernapas. Tumbuhan itu bisa bernapas. Hewan juga bisa bernapas. Jangan salah ya, tumbuhan itu bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Loh kok Bu cenah? Nah, ketika menghirup CO2 itu bukan untuk bernapas, tapi digunakan untuk fotosintesis. Ingat ya. Apalagi ciri dari gejala alam biotik? Bisa berkembang biak dan juga peka terhadap rangsangan. Ini daun putri malu ya, ketika dipegang itu akan menutup. Selain itu contohnya kita sendiri kalau dicubit sama teman kita pasti akan bilang au, itu adalah artinya peka terhadap rangsangan juga. Nah, kalau karakteristik gejala alam abiotik apa? Memiliki bentuk, memiliki warna, memiliki wujud, memiliki ukuran, memiliki rasa, dan memiliki bau. Itu ya, kalian harus bisa membedakan karakteristik gejala alam biotik dan abiotik. Selanjutnya, apa saja yang ada di dalam komponen biotik? Ada 3. Pertama, produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen membuat makanan sendiri. Konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri. Pengurai menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Nah, hati-hati juga. Produsen itu ada juga istilah lain yang kita sebut dengan autotrof. Nah, si autotrof ini ternyata dibedakan 2 macam. Ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Dari mulai katanya foto itu cahaya, kemo itu berarti kimia. Nah, berarti apa itu fotoautotrof? Tumbuhan yang menggunakan sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis, sedangkan kemoautotrof itu adalah organisme sel tunggal yang menggunakan cadangan energi dalam senyawa kimia. Selain produsen, konsumen juga punya nama lain yang kita sebut dengan heterotrof. Heterotrof ini terbagi 3 macam. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Herbivora contohnya sapi. Karnivora contohnya singa atau harimau. Omnivora contohnya manusia. Apa yang membedakan ketiganya? Nah, ternyata herbivora makhluk hidup pemakan tumbuhan. Kalau karnivora pemakan daging. Nah, manusia kecil-kecil kayak gini juga bisa makan daging, bisa juga makan tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau di dalam abiotik ada apa saja? Ingat, abiotik, tidak hidup. Ada sinar matahari, ada udara dan mineral, ada air, ada temperatur atau suhu, dan juga ada tanah. Terakhir, interaksi di dalam ekosistem itu ada beberapa macam ya. Interaksinya itu bisa
dalam bentuk apa saja? Pertama, mutualisme, saling menguntungkan. Ini ada gambar apa? Kerbau dan burung jalak. Jadi saling menguntungkan. Si burungnya itu dapat makanan dari kotoran-kotoran atau kutu-kutu yang ada di dalam kerbau. Kerbaunya jadi bersih karena kotorannya dibersihkan oleh burung. Komensalisme. Yang satu diuntungkan, tapi yang satu bodo amat. Tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Ini contohnya adalah bunga anggrek yang ada di dalam pohon mangga. Bunga anggrek punya tempat untuk hidup, sedangkan kalau pohon mangga gak masalah, sok aja cenah ya. Selanjutnya, predasi. Wah, kalau predasi itu mangsa dan pemangsa. Mangsanya siapa di sini? Zebra. Pemangsanya siapa? Singa. Wih, menakutkan ya. Makanya singa itu kita sebut juga dengan predator. Kompetisi, persaingan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini contohnya ada singa dan ada harimau dalam satu tempat, sama-sama pengen daging, jadi saling berkompetisi. Bahkan kalian juga antara satu siswa dengan siswa yang lain itu jangan salah berkompetisi walaupun tidak terlihat. Tapi ingat, kompetisinya harus sehat. Selanjutnya, parasitisme. Ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Yang dirugikannya ini apa sih Bu? Gambar apa? Ini tuh gambar kutu. Kutu yang ada dalam rambut kalian. Berarti yang dirugikannya adalah manusia. Yang diuntungkannya siapa? Kutu. Selanjutnya, netral. Tidak saling mengganggu dalam habitat yang sama. Contohnya, capung dan kerbau. Capung-capung, kerbau-kerbau. Bodo amat. Jadi tidak saling mengganggu. Oke, anak-anak, itulah materi untuk hari ini tentang gejala alam, biotik, dan abiotik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di dalam forum diskusi di Google Classroom. Ya, ingat, yang bertanya dan yang menjawab pun akan mendapatkan poin khusus dari Ibu. Kemudian, yang harus kalian lakukan lagi, kalian catat materi yang Ibu jelaskan di sini, dan jangan lupa untuk dipelajari lagi ketika Ibu menerangkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.